adik-adik. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Baik, sebelum Ibu capai hadiran, satu orang pimpin kita dalam doa. Mari kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu capai hadiran. Maria Fatima Luru, Hadir Ibu. Mersiana Aritete. Hadir Ibu. Baik, hari ini semua hadir ya. Ya Ibu. Nah, Ibu mau tanya, di musim hujan seperti sekarang ini ada beberapa penyakit, contohnya penyakit demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah disebabkan oleh apa? Tidak tahu Ibu. Baik, penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Di dalam tubuh nyamuk terdapat beberapa jenis protozoa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan tentang pengertian protista, menjelaskan tentang ciri-ciri protozoa, menjelaskan tentang perbedaan alat gerak antara flagellata, ciliata, sporozoa, dan rhizopoda. Nah, sebelum kita masuk pada protozoa atau protista mirip hewan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang protista. Protista itu merupakan makhluk hidup yang memiliki membran inti atau organisme eukariotik. Nah, protista ini dibedakan menjadi 3, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip hewan atau protozoa ini terdiri dari 2 kata, yaitu protos dan zoon. Protos artinya pertama, zoon artinya hewan. Jadi protozoa ini hewan yang pertama. Nah, ciri-ciri dari protozoa ini yang pertama itu makhluk hidup heterotrof. Heterotrof artinya tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua itu tidak memiliki dinding sel. Yang berikut hidupnya bebas dan parasit pada tubuh manusia. Yang berikut itu hidupnya berkelompok dan individu. Yang berikut itu baik, yang berikut kita masuk pada perbedaan protozoa berdasarkan alat gerak. Yang pertama itu flagellata. Flagellata ini alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagel. Yang berikut bersel satu, hidupnya bebas dan parasit pada tubuh manusia. Parasit pada tubuh manusia itu contohnya seperti Trypanosoma brucei, itu penyebab penyakit tidur. Alat reproduksinya itu seksual dan aseksual, yaitu dengan melakukan pembelahan biner. Yang berikut ciliata. Ciliata ini alat geraknya berupa rambut getar atau cilia. Yang berikut itu hidup bebas di air tawar, contohnya seperti Paramecium caudatum. Hidup parasit pada manusia itu contohnya seperti Blantidium coli, itu penyebab penyakit diare. Reproduksinya secara seksual dan aseksual. Aseksual itu dengan melakukan pembelahan biner dan seksual itu dengan melakukan konjugasi. Yang berikut itu rhizopoda. Rhizopoda ini alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia, bersel satu, hidup bebas di air, contohnya Amoeba proteus. Hidup parasit pada tubuh manusia, contohnya Entamoeba histolytica, itu penyebab penyakit disentri. Reproduksi secara aseksual dengan melakukan pembelahan biner. Yang berikut sporozoa. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Hidupnya sebagai parasit pada manusia, contohnya itu Plasmodium sp, itu penyebab penyakit malaria. Reproduksinya itu secara seksual dan aseksual. Kalau secara seksual itu dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina. Kalau aseksualnya itu dengan melakukan pembelahan biner. Baik, dapat disimpulkan dari materi kita hari ini, yaitu di mana protista itu merupakan makhluk hidup yang memiliki membran inti atau organisme eukariotik. Protista ini dibedakan menjadi 3, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan. Di mana
data mirip hewan ini dibagi berdasarkan alat beratnya itu ada Plagiaulata, Ciliata, Sporozoa, dan Rhizopoda. Sekian materi kita hari ini, sampai jumpa di minggu depan.